أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Ali Imran. Ayat 52, tafsirnya. Maka tatkala diketahui oleh Isa kekafiran mereka, dan mereka bermaksud hendak membunuhnya, katanya, siapakah yang bersedia menjadi pembela-pembelaku, penolong-penolongku kepada Allah, untuk menegakkan agamanya. Berkata orang-orang Hawari, kamilah pembela-pembela Allah, artinya penolong-penolong agamanya, dan mereka ini ialah teman-teman dekat Isa, dan yang mula-mula beriman kepadanya. Jumlah mereka 12 orang, dan Hawari, itu asalnya dari kata-kata hur, yang berarti putih bersih. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang pendek-pendek, dan selalu memakai pakaian putih. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah wahai Isa, bahwa kami orang-orang Islam. Ayat 53, tafsirnya. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, yakni Injil, dan telah kami ikuti Rasul, yaitu Isa, maka catatlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaanmu dan kebenaran Rasulmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Ayat 54, tafsirnya. Mereka mengatur tipu daya, maksudnya orang-orang kafir dari golongan Bani Israel terhadap Isa, karena menunjuk orang yang akan membunuhnya secara diam-diam, dan Allah membalas tipu daya mereka dengan jalan mengubah muka seorang seperti Isa, sehingga mereka bunuh, sedangkan Isa diangkat ke langit, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Ayat 55, tafsirnya. Ingatlah, ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku akan memegangmu dan mengangkatmu kepadaku, yakni dari dunia tanpa mengalami kematian, dan menyucikanmu, atau menjauhkanmu dari orang-orang yang kafir serta menjadikan orang-orang yang mengikutimu, artinya yang membenarkan kenabianmu di antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani, di atas orang-orang yang kafir kepadamu, yakni orang-orang Yahudi. Orang-orang yang percaya kepada kenabian Isa itu, dapat mengalahkan mereka dengan berbagai hujah dan dengan mata pedang, sampai hari kiamat, kemudian kepada akulah kamu kembali, lalu kuputuskan di antara kamu apa-apa yang selalu kamu perbantahkan, yakni tentang keagamaan. Ayat 56, tafsirnya. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksaan berat di dunia, dengan pembunuhan, penawanan, dan pembayaran upeti, dan di akhirat dengan api neraka, dan tidaklah mereka mempunyai penolong yang akan membela dan mempertahankan mereka dari siksa yang berat itu. Ayat 57, tafsirnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan, lafaz tersebut memakai huruf yak dan nun, pahala-pahala mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya, artinya Allah akan menyiksa mereka. Diriwayatkan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kepadanya satu lapis awan yang membawanya naik. Ibunya bergantung kepadanya dan menangis, maka katanya, hari kiamat akan mempertemukan kita kembali. Waktu itu ialah malam Lailatul Qadar, dan terjadinya di Baitul Maqdis, dalam usianya yang ke-33 tahun. Sepeninggal ibunya, masih hidup selama 6 tahun. Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis, bahwa ia akan turun nanti dekat hari kiamat, dan akan melaksanakan hukum menurut syariat Nabi kita. Ia akan membunuh Dajjal, dan babi, dan akan menghancurkan tiang salib, dan menghapuskan upeti. Menurut hadis Muslim, lamanya kembali itu ialah 7 tahun, sedangkan menurut hadis Abu Daud atau Yalisi 40 tahun, lalu ia wafat dan disolatkan. Ada kemungkinan bahwa, yang dimaksud dengannya ialah keseluruhan lamanya tinggal di bumi, baik sebelum maupun sesudah diangkat. Ayat 58, tafsirnya. Demikianlah perihal Isa, yang kami sebutkan itu, kami bacakan, kami kisahkan kepadamu, hai Muhammad, sebagian dari tanda-tanda, menjadi hal, dari domir yang terdapat pada lafaz natluhu, sedangkan amilnya, apa yang terkandung di dalamnya berupa isyarat, dan peringatan yang penuh hikmah, yakni Al-Quran. Ayat 59, tafsirnya. Sesungguhnya perumpamaan Isa, keadaannya yang aneh atau ajaib, di sisi Allah adalah seperti Adam, seperti penciptaannya tanpa ibu dan tanpa bapak, dan ini termasuk perbandingan hal yang aneh dengan yang lebih aneh lagi dengan tujuan agar lebih dapat mematahkan hujah lawan, dan lebih mantap di dalam hati. Diciptakannya ia, maksudnya Adam, yakni acuannya, dari tanah kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah kamu seorang manusia, maka jadilah dia, artinya terciptalah ia sebagai seorang manusia. Demikian pula halnya dengan Isa, diciptakannya supaya tercipta tanpa bapak, maka terciptalah dia. Ayat 60, tafsirnya. Itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu, menjadi kabar bagi mubtada yang dibuang berbunyi, peristiwa Isa. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu atau menyangsikannya. Ayat 61, tafsirnya. Siapa yang membantahmu, mendebatmu dari golongan Nasrani tentang hal itu setelah datang kepadamu ilmu, dengan perintahnya maka katakanlah kepada mereka, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu, lalu kita kumpulkan mereka kemudian mari kita bermubahalah, artinya berdoa dengan khusyuk dan dengan merendahkan diri, sambil memohon supaya kutukan Allah ditimpakannya kepada orang-orang yang dusta, yaitu dengan mengatakan, ya Allah, kutukilah orang yang dusta tentang peristiwa Isa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajak utusan Najran untuk itu, yakni tatkala mereka membantahnya dalam hal tersebut. Jawab mereka, kami akan memikirkannya dulu, kemudian akan datang kepada Anda.
Kata salah seorang yang berpikiran sehat di antara mereka, tuan-tuan telah mengetahui kenabiannya, dan tidak suatu kaum pun yang mengadakan mubahalah dengan seorang nabi kecuali mereka akan celaka. Ditinggalkannyalah orang tadi, lalu mereka berpaling. Mereka datang lagi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Hussein, Fatimah dan Ali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang Nasrani Najran, jika saya berdoa, aminkanlah. Tetapi, ternyata pihak lawan tidak bersedia berkutuk-kutukan itu, hanya minta berdamai dengan membayar upeti. Riwayat Abu Naim dan diterima dari Ibnu Abbas, katanya, seandainya orang-orang Nasrani Najran itu bersedia meneruskan mubahalah niscaya mereka akan kembali ke negerinya sedangkan harta dan keluarganya tiada lagi. Diriwayatkan pula, bahwa sekiranya mereka bermubahalah niscaya akan terbakar. Ayat 62, tafsirnya, sesungguhnya ini, yakni yang telah disebutkan tadi, merupakan kisah berita yang benar, yang tidak diragukan lagi. Tiada, lafat min, merupakan tambahan, Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Ayat 63, tafsirnya, jika mereka berpaling, tidak mau beriman, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang berbuat kerusakan, mereka akan diberinya balasan. Di sini kata-kata lahir ditempatkan pada kata-kata mudmar. Sadaqallahul azim.